bersama 103.9 Elisa FM Tufik Syariah Station. .9 Elisa FM. Selamat pagi sahabat Elisa. Jumpa kembali di pagi hari ini di Talkshow spesial. Dan yang pastinya kalau Talkshow pasti ada narasumber ya, yang sudah hadir di studio Radio Elisa FM. Oke, langsung aja kita perkenalkan yang sudah hadir di studio. Silahkan, ada Pak Hogi. Untuk sahabat Elisa yang pernah menyaksikan Talkshow beliau ya, pasti nggak asing lagi dengan Pak Hogi dari Levit. Nah, boleh nanti biar Pak Ogi jelaskan sendiri siapakah beliau. Silakan Pak Ogi. Selamat pagi Pak Ogi. Ya, selamat pagi Mbak Ajeng. Selamat pagi sahabat Elisa. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, nah ini sahabat Elisa, kita udah kenalan siapa sih itu Pak Hogi gitu ya. Ya. Pak Hogi boleh cerita deh siapa Pak Hogi dan kenapa bisa ada di sini? Boleh. Oh ya, saya dari Jakarta. Jadi saya adalah herbalis ya, kalau orang biasanya bilangnya herbalis. Saya hari ini membawa produk khusus, sebenarnya bukan khusus sih, produk untuk penyakit diabetes. Gitu, mereknya Levit. Nah, ini seperti produknya ada di sebelah kiri saya. Sebenarnya produk ini adalah pengembangan dari produk kami yang pertama, yang dengan merek daun hijau Media Betty. Daun hijau Media Betty itu sudah ada dulu sejak tahun 2001. Itu berupa rebusan, Mbak Ajeng. Jadi kayak jamu-jamu godok zaman dulu lah. Nah, terus kemudian kami kembangkan ke bentuk yang lebih, istilahnya lebih praktis ya, dari bentuk kapsul. Nah, dengan brand name namanya Levit gitu. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya. Jadi ternyata dari 2001 iya. Itu adalah daun hijau Media Betty. Iya, betul. Nah, kalau 20 tahun tidak ada khasiatnya, nggak mungkin dong bertahan 20 tahun kan. Jadi sahabat Elisa, kalau tadi Pak Ogi sudah sedikit mengulik tentang diabetes ya, yang pastinya nggak asing lagi buat seluruh warga Indonesia. Ada memang penelitian juga membuktikan banyak sekali warga Indonesia yang sudah kena diabetes ini. Nomor 4 malah di seluruh dunia. Jadi Indonesia itu nomor 4 terbanyak penderita diabetes di seluruh dunia. Nah, itu berarti kenapa juga ada Pak Hogi di sini. Boleh deh Pak Hogi sedikit mengulik tentang diabetes itu apa sih? Ya, sebenarnya orang biasanya pertama kali kan bertanya, jangan-jangan saya bisa kena diabetes nih gitu kan. Nah, terus kemudian muncul pertanyaannya, kenapa sih kita bisa kena diabetes? Biasanya begitu. Diabetes itu adalah suatu kondisi bahwa kita memiliki kelebihan kadar gula darah gitu. Nah, biasanya saya jawabnya simpel aja ya, karena kalau jawaban medis itu kan biasanya dijawab oleh dokter. Tapi sebenarnya begini, kita bisa kena diabetes. Semua orang di yang hidup ini sebenarnya bisa kena diabetes kalau tidak menjaga gaya hidupnya, lifestyle-nya gitu. Lifestyle-nya seperti apa? Yang paling gampang itu kalau makanan yang masuk itu jauh lebih banyak kalorinya daripada kalori yang dikeluarkan. Kalori yang dikeluarkan itu melalui apa? Melalui bekerja, melalui olahraga, ya kan? Nah, itu adalah kalori yang dikeluarkan. Kalori yang masuk itu melalui apa? Melalui makanan. Tapi secara spesifik sebenarnya begini, Mbak Ajeng. Semua makanan itu sebenarnya mengandung gula, mengandung glukosa. Tergantung seberapa banyak glukosanya. Misalnya kita makan durian, nah itu kadar gulanya pasti tinggi sekali gitu kan. Nasi dibanding bubur, mungkin bubur itu kadar glukosanya lebih tinggi daripada nasi. Kalau nasi dibanding nasi perak, mungkin lebih banyak nasi. Nasi semalam misalnya itu mungkin lebih rendah gulanya. Jadi itu yang kita harus pilih-pilih sehingga kalori yang masuk itu seimbang dengan kalori yang keluar. Kalau kalori yang masuk lebih sedikit dari kalori yang keluar, itu biasanya kalau kita lihat zaman dulu ya, tukang beca misalnya. Kalau di Salatiga masih ada nggak ya tukang beca? Tapi yang pakai sepeda, Mbak? Iya, masih ada. Itu rata-rata kurus tuh. Karena kan keluarnya lebih kerjanya daripada yang makan, ya kan? Nah, kecuali kalau becaknya sudah pakai motor, ya mungkin gemuk biasanya gitu, karena sudah tidak ada goesan lagi gitu. Nah, ketika kita kegemukan, itu metabolisme kita rusak.
metabolisme badan kita rusak. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya kolesterol kita mulai tinggi, terus kemudian asam urat, trigliserid mulai tinggi. Sebenarnya tanda-tanda kolesterol tinggi itu sebenarnya adalah alarm. Jadi badan kita tuh pintar. Ketika badan kita sudah tidak sehat, dia memunculkan alarm. Nah, alarmnya itu ya seperti itu. Kolesterol, trigliserid, asam urat mulai di atas angka normal. Nah, alarm itu menyuruh kita untuk kembali ke pola hidup yang sehat, gitu. Tapi seringkali kita mematikan alarm itu dengan cara yang pintas. Apa itu? Cara pintasnya minum obat kolesterol, minum obat darah tinggi, obat asam urat. Jadi kita mematikan alarm dengan cara yang tidak benar. Sering nggak Mbak Jeng dengar gini, oh saya kolesterol nih, jadi setelah saya nggak boleh makan seafood, ya udah nanti setelah makan seafood saya minum obat kolesterol, gitu kan? Lebih baik begitu kan? Nah, jadi alarm itu dimatikan dengan cara yang tidak benar, sehingga keadaan badan kita ini tetap pada keadaan yang tidak sehat, metabolisme yang tidak normal. Lama-kelamaan metabolisme akan semakin tidak normal, badan semakin tidak sehat, akhirnya muncullah diabetes, gitu. Jadi sebenarnya perjalanan diabetes itu bisa dialami oleh semua orang, gitu. Kecuali kita menerapkan pola hidup sehat, gitu. Oke, itu tadi sahabat Elisa ya. Jadi ini Pak Ogi, kalau tadi juga diceritakan bagaimana kalau masuknya kalori dan harus sama dengan keluarnya kalori. Tapi kalau masuknya kalori, keluarnya itu lebih besar, apakah juga nggak baik? Karena juga bisa jadi nggak begitu kegemukan gitu. Apakah itu sehat nggak Pak? Kalau ya sebenarnya sehat itu adalah semua yang seimbang ya Mbak ya. Kalau salah satu lebih besar, otomatis nggak ya sehat, gitu. Kalau sekali-sekali oke. Kadang-kadang misalnya kita latihan olahraganya lebih berat, ya kan. Nah, mungkin pas bulan puasa mungkin ya, kita kan makan jauh lebih sedikit daripada aktivitas. Nah, itu kan hanya 1 bulan. Tapi ketika kita terus-menerus melaksanakan itu, pada akhirnya nanti muncullah namanya gizi buruk, muncullah namanya lain sebagai penyakit-penyakit lain lah yang hubungannya dengan terlalu kurus justru, gitu. Itu kan juga jadi tidak sehat. Jadi semua yang sehat itu seimbang, dalam keadaan seimbang. Betul. Nah, ini untuk mereka yang mungkin bingung menurunkan berat badan juga bisa, boleh banget nggak Pak Yogi? Iya, boleh. Justru betul. Untuk konsumsi Levitnya juga bisa. Atau misalnya kita harus perbanyak olahraga, terus kemudian kurangi asupan gula, diganti dengan asupan serat, itu juga bisa. Gitu. Jadi sebenarnya banyak cara untuk memperoleh kualitas hidup yang baik. Gitu. Nah, Pak Yogi, kalau kita berbicara tentang diabetes, itu juga bisa dikatakan juga sebagai satu faktor genetik. Kalau keluarganya kena, pasti anak-anaknya kena gitu. Apakah itu sebuah mitos atau itu benar adanya Pak Ogi? Gimana penjelasannya untuk ini? Nah, kalau di kedokteran itu mungkin ada ya penelitian seperti itu. Tapi kalau buat saya pribadi ya, ini pendapat saya ya, saya lebih memandang itu ke sebuah betul keturunan, tapi yang diturunkan itu lifestyle. Jadi saya ambil contoh gini Mbak, di sini suka ada martabak manis nggak ya? Sebutannya terang bulan atau martabak manis? Martabak manis ada sendiri, terang bulan ada sendiri. Katakanlah martabak manis. Kalau kita malam, martabak manis adanya malam lagi kan? Kalau siang kan nggak ada ya, biasanya kan. Nah, ketika malam kita beli martabak manis, yang makan itu kan sekeluarga Mbak. Iya kan? Tidak mungkin orang tuanya aja yang makan, ya nggak mungkin itu. Pasti sekeluarga. Nah, sehingga lifestyle itu tuh diturunkan dari orang tuanya ke anaknya. Makanya nggak heran ketika si orang tua itu kena diabetes, anaknya biasanya juga sudah gemuk-gemuk Mbak, belum kena diabetes. Karena metabolisme tubuhnya masih bisa mengcover, gitu. Alarmnya masih pada tahap 1. Tapi ketika itu dilanjutkan terus, akhirnya anaknya akan kena diabetes juga. Saya ada contoh pasien kita sekarang udah dewasa dia kena diabetes itu umur 19 tahun atau 9 tahun. Itu bisa dilihat di website kita ya, mediabeti.co.id. Itu dia cerita dulu gemuk sekali. Nah, karena apa? Kalau dia sudah ke dokter bilang itu dia diabetes tipe 1 atau keturunan. Gitu. Tapi dia ngecek ke luar negeri. Dulu kalau nggak salah belum bisa ngecek di Indonesia ya, apakah itu diabetes tipe 2 apa tipe 1. Hasilnya itu tipe 2 Mbak.
orang tuanya kena diabetes, anaknya kena diabetes. Tapi anaknya meskipun di bawah, biasanya kan kalau dokter mengatakan kalau di bawah 12 tahun itu diabetes tipe 1 atau keturunan. Tapi ini ternyata enggak. Diabetesnya tipe 2, Mbak, dari si lifestyle itu. Jadi ya seperti itu yang persis yang tadi saya bilang. Anaknya suka main game. Terus kemudian jarang olahraga. Karena dia kalau itu pasien Surabaya, dia tinggal di pinggir jalan raya, Mbak. Sehingga nggak mungkin kan anak-anak lari-larian di pinggir jalan kan nggak mungkin. Sehingga dia di rumah terus main game terus sambil ngemil. Gitu. Akhirnya dia kena diabetes, tapi diabetesnya tipe 2. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, pola hidup yang demikian itu semakin kesini semakin banyak dialami oleh anak-anak Indonesia loh. Sekarang game online. Anak saya sendiri aja sudah nggak mau tuh olahraga. Kalau dulu kan kita dimarahi orang tua karena nggak pulang-pulang. Iya. Kalau sekarang dimarahi orang tua karena nggak pergi-pergi. Bener nggak? Loh iya loh, anak saya itu kalau bilang mau pergi, itu langsung istilahnya saya semangati. Ayo pergi saja. Iya, pergi gitu. Nggak apa-apa. Daripada dia di rumah main game kan, akhirnya aktivitas kurang kan. Ya itulah yang terjadi. Makanya kita harus hati-hati. Ke depan mungkin akan jauh lebih banyak lagi rate anak-anak yang bisa kena diabetes. Katakanlah dia bukan anak-anak lagi ketika dia kena diabetes, karena biasanya proses menjadi diabetes itu butuh 10 sampai 15 tahun. Katakanlah mulai dari umur 10 tahun ya, anak-anak itu main game ya. Berarti 15 tahun kemudian 25 tahun. Itu usia produktif loh. Ya kan sayang sekali Indonesia akan kehilangan satu generasi kan kalau seperti itu, kalau tidak dijaga gitu, Mbak. Nah itu tadi sahabat tadi, jadi sebenarnya kalau faktor genetik itu keturunannya itu karena cara pola makannya gitu. Menurut saya pribadi ya, yang diturunkan ke keluarganya. Ya. Itu bisa banget sebenarnya. Karena itu saya alami loh dulu waktu kecil. Saya pernah 100 kilo, Mbak. Pernah percaya nggak? Saya itu pernah 100 kilo. Waktu umur berapa? Ketika almarhum ayah saya itu kena diabetes. Jadi itu saya alami ya. Orang kota misalnya kan malam-malam makan itu kan karena macet pulangnya sudah malam. Iya kan? Makannya bisa jam 8, jam 9. Otomatis kan kita anak-anaknya juga ikut kan biasanya makannya. Terus kemudian setelah makan lagi martabak manis kah atau nasi goreng kah. Biasanya kan begitu ya. Akhirnya ketika almarhum bapak saya kena diabetes, itu saya dalam kondisi 100 kilo tuh. Kegemukan juga. Ketika ayah saya kena diabetes, saya istilahnya tersadar, wah kayaknya kalau saya ikutin pola hidupnya yang sekarang, jangan-jangan saya beberapa tahun lagi juga akan kena diabetes gitu loh. Akhirnya saya paksa pola hidup saya ubah gitu. Malam bukan tidak makan malam tidak boleh lebih dari jam 6 malam. Karena setelah jam 6 itu biasanya kita tidur jam 9 kan. Kita masih ada aktivitas 3 jam untuk membakar kalori. Bandingkan kalau kita makan jam 9 malam, kita langsung tidur. Gitu kan. Kalorinya tidak terbakar. Nah, itulah yang menumpuk jadi lemak. Gitu. Saya hilangkan makan tengah malamnya itu gitu. Jadi makan biasa tapi makan tengah malamnya itu saya hilangkan. Nah, akhirnya bisa turun lumayan jauh, Mbak, 20-30 kilo. Jadi gampang sebenarnya menurunkan berat badan ya. Gampang. Kayaknya Mbak Ajeng dulu saya lihat juga nggak sekurus ini. Sudah mulai diet kan? Saya senang sekali lihat. Nah itu sahabat dari saya. Jadi ternyata memang kalau faktor genetik itu pola lifestyle-nya yang diturunkan ke keluarganya, ke anak-anaknya ya pastinya. Iya, lifestyle. Jadi sebenarnya benar juga, karena sebenarnya keluarga besarnya Ajeng itu semua kena diabetes. Ya enggak cuma Ajeng. Puji Tuhan. Iya, jangan sampai, Mbak. Kita kan masih muda, metabolisme kita masih cepat, gitu kan. Jangan sampai kita berubahnya di umur 40-50 sudah telat, karena metabolisme kita sudah mulai melambat. Makanya kalau kita lihat ibu-ibu itu biasanya kalau sudah gemuk susah turunnya, karena metabolismenya sudah melambat. Kalau sudah itu kita baru coba-coba untuk turunkan berat badan, bisa dibilang ya dampaknya sudah tidak besar, Mbak, karena metabolisme sudah terlanjur rusak gitu. Jadi jangan sampai terlambat sebenarnya, dan juga cara metabolisme itu dijaga benar-benar jangan sampai rusak. Iya, betul. Memang kalau seiring umur metabolisme akan melambat, gitu. Tapi bukan rusak ya. Rusak ya, benar ya, betul-benar.
Oke, sahabat Elisa, yang pastinya sebelum Pak Ogi tadi sebelum masuk ke apa sih ada Pak Ogi di sini ya, luar biasa sudah berbagi tentang diabetes yang pastinya pengalaman dari almarhum ayahnya Pak Ogi sendiri ya, yang nanti juga boleh dibagikan juga Pak Ogi ya di talkshow kali boleh, ini. Pasti. Yang pastinya kenapa Pak Ogi ada di sini, nanti ada kenapa sih ada Pak Ogi, ada apa? Ya. Ada yang namanya Levit, tapi apa Levit nanti ya. Oke, jadi untuk sahabat yang bisa bergabung boleh ya di live Facebooknya Radio Elisa FM atau di line WA-nya Radio Elisa FM di 081576026662. Oke, nanti ditunggu lagi sahabat Elisa. Oke, kembali lagi sahabat Elisa, masih di talkshow spesial ya bersama dengan Levit. Nah, apa Levit nanti ya, karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Ogi dan itu menjadi satu hal yang biar ditunggu sahabat Elisa gitu ya. Terima kasih yang udah gabung untuk bertanya di pagi hari ini. Boleh dibacakan dulu Pak Ogi pertanyaan di live Facebook atau masih penjelasan dulu dari Pak Ogi? Terserah Mbak aja ngecek. Oke. Ya. Ini ada dari Mbak Lia Adelia Nujaba. Halo, selamat pagi Bapak, saya kan ada diabetesnya. Kata anak-anaknya nanti ada kemungkinan kena diabetes juga kah? Dan apakah bisa dicegah
bisa bagaimana caranya, kalau bisa mencegah bagaimana caranya begitu Pak Ugi? Silakan Pak Ugi. Ya itu balik yang tadi saya bilang ya, rata-rata di Indonesia itu 80% itu adalah diabetes tipe 2, yang mana diabetes tipe 2 itu terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat. Nah, makanya ketika si orang tua itu kena diabetes, kita harus aktif menjaga keturunan kita supaya tidak ikut kena diabetes. Salah satu caranya adalah memaksa si anak untuk bergaya hidup sehat gitu. Jadi seperti lilin, Mbak, katakanlah sudah ada lilinnya, tapi kalau tidak dipantik api, dia kan tidak akan nyala gitu loh. Jadi kita bisa saja kayak saya nih, katakanlah almarhum ayah saya kena diabetes. Saya sampai sekarang, ketika kemarin 2 bulan lalu saya cek gula darah, itu di puasa itu masih di angka 80-an gitu, karena saya paksa hidup saya untuk, meskipun tidak sehat-sehat amat ya, tapi kita coba untuk setidaknya menyeimbangkan antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Misalnya kalau saya pribadi, saya lebih suka jogging, lari pagi misalnya. Nah, karena saya makan banyak, Mbak, makanya saya berpikir kalau cuman jalan kaki saja itu kalau kayak sepertinya kalorinya sedikit yang keluar. Nah, karena saya makan banyak, saya pilih olahraga yang lebih berat seperti lari pagi, seperti itu. Nah, untuk anaknya yang pendengarnya Ibu siapa ya tadi? Mbak Lia juga boleh dipilihkan gitu loh. Misalnya kalau anaknya lebih suka makan, ya berarti olahraganya coba pilihkan yang lebih kardio, yang lebih banyak kalori yang terbuang. Tapi kalau misalnya anaknya memang tidak suka makan, ya naik sepeda atau berenang saja sebenarnya sudah cukup sih, atau jalan pagi gitu, itu sebenarnya sudah cukup. Oke, jadi tergantung berapa kalori yang masuk, jadi bisa olahraganya lebih keras atau biasa aja gitu. Iya, betul. Oke, dari tadi Pak Ugi dari awal sudah berbicara tentang almarhum ayahnya dan kena diabetes. Ya. Dan sekarang berbicara tentang diabetes, bahkan bawa produk yang terbaru namanya Lifeit. Ya. Boleh dikisahkan di sana seperti apa sih Pak Ugi? Ya, jadi almarhum ayah saya itu namanya Darwin Kiro. Itu beliau itu kena diabetes tahun 2000. Nah, sebenarnya latar belakang beliau itu adalah seorang herbalis juga, pengobat tradisional. Kalau orang-orang sebut itu lebih ke Shinsei kali ya. Tapi beliau itu sekolah di pengobat tradisional Chinese medicine itu di Singapura tahun 1970 lebih lah, saya agak lupa. Sehingga memang beliau punya background untuk ke pengobat tradisional. Nah, beliau kena diabetes kenapa? Karena gaya hidup. Gaya hidupnya kenapa? Karena kan kalau pengobat tradisional itu kan biasanya praktek juga ya, punya klinik ya. Nah, karena saking ramainya pasien, akhirnya jadi tertunda kan. Suka makannya itu setelah habis pasien, misalnya jam 10 malam baru makan malam gitu loh. Otomatis setelah itu karena lelah langsung tidur dong gitu. Akhirnya dia kena diabetes tahun 2000 itu gitu. Nah, ketika dia kena diabetes, kemudian dia racik sendiri, almarhum bapak saya itu racik sendiri herbal-herbal dari, ya berdasarkan keilmuannya dia lah ya gitu. Kita dari jati Belanda, ada daun jombang, ada brotowali dicampur dicampur sedemikian rupa sampai jadi herbal yang dikonsumsi sendiri oleh almarhum ayah saya. Jadi dikonsumsi sendiri, ternyata dicek hasil labnya itu semua ada ya Mbak di website ya, bisa dilihat juga. Itu hanya dalam 2 minggu itu turun 100%. Yang tadinya 400 gula darahnya, saya lupa ya kadar gulanya berapa, itu turun tinggal 200. Terus kemudian minum lagi, konsumsi 2 minggu lagi, dari 200 itu langsung ke normal Mbak, 100 gitu. Kemudian di maintain sampai 4 bulan itu malah di bawah 100 gitu. Nah, dari situ kemudian ayah saya berpikir gimana caranya supaya produk ini istilahnya bisa dijangkau oleh orang banyak. Kalau tidak dikasih nama kan hanya ke klinik gitu kan. Nah, akhirnya dikasih nama daun hijau Mediabeti gitu. Itu asal mulanya. Itu dari tahun 2001. Terus kemudian dari tahun 2001 sampai 2014
16 ya kalau nggak salah ya, itu masih dalam bentuk jamu itu, gitu. Seduh ya. Dalam bentuk seduh dan digodok gitu. Terus kemudian tahun 2017 kita mulai inovasi ya, karena semakin lama kan orang semakin sibuk. Jadi kalau untuk godok dulu baru berangkat kayaknya agak kurang praktis gitu ya. Kita kerjasama dengan perusahaan di daerah Bogor, itu untuk merubah si Media Betty ini menjadi bentuk kapsul gitu. Nah itu kita kasih nama daun hijau levit. Nah makanya yang saya bawa ini adalah daun hijau levit yang dalamnya sudah dalam bentuk kapsul, tapi mempunyai khasiat yang sama dengan Media Betty. Gitu. Yang direbus itu ya. Nah, ya. Bagi untuk yang direbus ini masih adakah, kalau ada mungkin sahabat Teresa, aku misalnya dari dulu keluarganya udah nyaman dengan produk itu, apakah masih tersedia juga? Oh ada. Jadi kita sekarang keluar dalam dua bentuk varian. Jadi bentuk rebusan seperti biasa ada, terus kemudian bentuk kapsulnya ada. Tergantung kesenangannya orang-orang. Biasanya kalau orang-orang tua yang agak nganggur gitu ya, punya banyak waktu, mereka biasanya lebih suka ngerebus. Karena kadang-kadang berpikiran bahwa kalau rebusan itu kan direbus sendiri, lebih alami gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang kapsul tuh biasanya mungkin ada campuran dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya enggak juga sih, gitu. Itu benar-benar pure dari Media Betty yang kita rubah ke bentuk kapsul. Gitu. Jadi walaupun ini dari herbal dan berbentuk kapsul, sahabat Teresa, sebenarnya tidak bahan kimia gitu ya, Pak? Iya, tidak ada bahan kimia. Jadi tetap herbal. Gitu. Tetap herbal, betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Cahayu Solo Tigo. Apakah diabetes itu bisa disembuhkan, Pak? Dan bagaimana caranya? Dan apa lagi nih sebentar? Dan apa saja trik-trik untuk mencegah diabetes, dan apakah dengan suntikan insulin itu bisa menyembuhkan diabetes? Rata-rata kalau olahraga bagi orang yang diabetes malah badan jadi lemes sebenarnya. Ini silakan Mbak Ogi. Agak panjang, nanti dituntun ya Mbak. Ininya pertanyaannya kayaknya banyak. Apakah diabetes bisa disembuhkan? Nah, kalau untuk kedokteran saat ini memang belum ada obat untuk diabetes. Yang ada itu hanya obat anti diabetes. Anti diabetes itu maksudnya obat untuk menurunkan gula darah. Jadi terapinya adalah bagaimana menjaga gula darah itu agar tetap dalam keadaan normal. Itu biasanya dengan menggunakan obat anti diabetes. Nah, karena yang dikatakan adalah pankreasnya rusak, gitu. Karena pankreasnya rusak, maka dikasih bantuan dari luar dalam bentuk obat ataupun suntikan insulin untuk kerja pankreasnya. Iya, untuk membantu si kerja pankreas menyerap gula darah ke dalam tubuh, gitu. Nah, produk kami itu mempunyai teori yang berbeda, Mbak. Produk kami ini teorinya mengatakan bahwa sebenarnya pankreas itu tidak rusak, terutama untuk diabetes tipe 2 ya. Sebenarnya yang rusak itu adalah lever. Kenapa begitu? Sebenarnya itu badan kita tuh seperti tangki air, Mbak. Kalau kita bayangkan tangki air ya, kalau kita mau pakai air, tangkinya akan ada kerannya kan, keluar sebanyak air yang kita butuhkan. Ya kan, setelah itu kerannya tutup lagi. Sebenarnya makanan yang masuk itu nggak langsung diserap ke dalam tubuh, tapi gulanya itu ditampung dulu di organ lever kita, organ hati kita. Ada sih istilah medisnya, tapi saya nggak perlu cerita. Nah, ketika kita butuh gula, itu lever akan buka kerannya, keluar gulanya. Oleh pankreas dikeluarkanlah insulin, sehingga gula yang tadi ada di dalam darah itu bisa diserap ke dalam tubuh jadi energi, gitu. Tapi ketika kita kena diabetes, lever kita itu terjadi kebocoran. Itu teori kami ya. Jadi kebocoran itu bagaimana? Kayak keran rusak di tangki air kita itu, Mbak. Jadi ketika kita tidak butuh air, dia keluar terus netes. Itulah yang terjadi kenapa kalau orang diabetes itu kok pagi-pagi gula darah puasanya tinggi. Karena itu terjadi kebocoran. Ketika kita tidur kan kita nggak butuh gula, ya kan? Tapi lever itu tetap mengeluarkan gula, gitu. Pankreas taunya kita lagi tidur, gitu. Karena otak memberitakan pankreas, sudah ya si badan ini lagi mau istirahat, kamu juga istirahat saja, gitu. Oke, gitu kan? Pankreasnya tidur, tahu-tahu bangun-bangun sudah kebanjiran, gitu loh, Mbak. Jadi ya seperti itu ya logikanya lah ya, logika berpikir
pikirnya. Iya. Nah, daun hijau Mediabeti dan Levit ini kami bekerjanya bukan di pankreas. Karena menurut kami oke lah pankreas itu rusak karena dia sudah kena obat anti diabetes. Karena biasanya orang yang kena diabetes kan ke dokter, dikasihlah obat untuk merangsang pankreas, dipacu pankreasnya gitu, sehingga lama-kelamaan pankreasnya pun ikut rusak. Tapi Mediabeti dan Levit itu bekerjanya menormalkan organ hati. Jadi lebih kepada menutup si kebocoran itu gitu. Jadi ketika kita tidur ya benar-benar ditutup kerannya, istilahnya organnya diperbaharui sel-selnya gitu, sehingga apakah diabetes itu bisa disembuhkan? Kami sudah ada sejak tahun 2001 dan ini sudah 21 tahun kami ya. Kalau misalnya kita klaim menormalkan fungsi hati tapi ternyata yang terjadi tidak demikian, pasti kita sudah di produknya tidak laku lagi. Iya, atau sudah iya betul, sudah tidak dicari orang ya, dan kita tidak mungkin bertahan selama ini gitu. Kita bisa bertahan selama ini karena apa yang kita katakan ini memang sesuai dengan yang terjadi oleh pasien-pasien yang konsumsi produk kami gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian Mbak, ini tanya lagi dia, kalau mengkonsumsi obat apakah berpengaruh dengan ginjal? Nah, ini bisa tadi disambung sama Mbak. Konsumsi obat diabetes untuk obat apa saja sebenarnya kan memang tidak bagus untuk ginjal untuk jangka panjang ya. Tapi sebenarnya gini Mbak, ketika kita minum obat diabetes, itu kondisinya adalah ketika kita minum obat gulanya turun, tapi efek obat itu kan bisa habis. Ketika efek obatnya habis, dia naik lagi. Sama seperti obat darah tinggi kan begitu. Nah, kadang-kadang kita bandel pula kan. Misalnya dokter bilang satu hari 3 kali ya, kita konsumsinya bandel cuma 2 kali gitu. Sehingga ada saat yang tidak kena obat, terus kemudian gulanya naik lagi. Itu sebutannya adalah gula darah kita yoyo Mbak. Naik turun gitu kan. Nah, kondisi yang seperti itu akan tetap mengakibatkan komplikasi diabetes. Nah, komplikasi diabetes itu akan terjadi di seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, ujung rambut yang paling mudah kebotakan, turun ke mata bisa diabetika retinopati. Ya kan, terus kemudian bisa stroke, terus kemudian pada pria mungkin bisa impotensi, terus bisa kena serangan jantung, bisa ya pokoknya seluruh tubuh. Kenapa seluruh tubuh? Karena seluruh tubuh kita dialiri oleh darah kan. Nah, dialiri oleh darah yang manis. Kita harus ingat itu, karena gula darah kan, darah yang manis. Darah itu harusnya tidak boleh ada lemak, tidak boleh ada gula, gitu, sehingga dia mengalir lancar. Ketika dia darah itu ada manis, itu seperti kita bikin air gula Mbak. Biasanya lebih apa Mbak? Lebih kental. Nah, ketika gula darahnya lebih kental, dia sulit mengalir dalam pembuluh darah, apalagi darah ujung-ujung jari, ujung kaki. Nah, ketika tidak dialiri darah, disitulah mungkin bakterinya hidup. Terus kemudian kita jadi mati rasa ketika terkena luka, jadi susah sembuh, terus kemudian impotensi, terus serangan jantung. Nah, itu semua adalah komplikasi diabetes. Salah satunya adalah ginjal tadi. Makanya kalau misalnya kita memang tidak ingin konsumsi Mediabeti atau Levit, ya bagaimana caranya supaya kita gula darahnya itu selalu dalam keadaan terkontrol, gitu, jangan naik turun, gitu, terkontrol dalam batas normal. Caranya gimana? Ya silahkan konsultasi ke dokter masing-masing. Gitu. Ya. Jadi ini sahabat Elisa, untuk Anda yang pagi hari ini mungkin saudara atau sahabat atau teman Anda gitu ya menderita diabetes, ada baiknya untuk kita tahu dulu diabetes itu maksudnya seperti apa, kemudian apa yang sebenarnya diserang sih gitu, biar pengobatannya itu tepat pada sasarannya. Jadi kalau sudah konsumsi obat nggak sembuh tapi malah kena ginjalnya gitu ya. Betul. Nah, kalau biasanya kan orang sudah didiagnosa bahwa dia menderita diabetes kan dia harus mengkonsumsi obat setiap hari itu Pak Ogi. Iya, seumur hidup. Oh iya, setiap hari dan seumur hidup. Nah, bagaimana kalau sudah ada pasien yang atau sudah didiagnosa dia menderita diabetes ini, untuk kemudian dengan konsumsi Levit bagaimana caranya Pak Ogi? Karena kita memiliki teori pengobatan yang berbeda, tujuan pengobatan yang berbeda, sehingga hasilnya pun yang diharapkan adalah berbeda. Gitu. Pasien-pasien kita yang berhasil itu biasanya hanya konsumsi Mediabeti dan Levit itu kurang lebih 4-6 bulan.
bulan. Oke. Setelah itu dia akan lepas obat-obatan gula, akan lepas produk kami juga, Levit dilepas. Dia hanya menjaga kadar gula darah dengan gaya hidup sehat. Ingat loh, poinnya adalah gaya hidup sehat. Tapi ketika gula darah kita masih yoyo, kita mau hidup sehat pun nggak guna, Mbak, karena yaitu akar masalahnya nggak diobati. Nah, akar masalahnya apa? Ya kalau menurut dokter pankreasnya rusak. Kalau menurut kami levernya bermasalah gitu. Kami menutup kebocoran di organ lever itu sehingga tidak ada lagi gula-gula yang gula yang menetes itu yang tadi bocor itu. Sehingga ketika kita bangun ya gula darah puasa kita tetap normal gitu. Nah, kenapa kita harus minum antara 4 sampai 6 bulan? Kita ingat bahwa dulu ketika kita belajar biologi, sel itu kan selalu berregenerasi. Iya. Ya kan, yang sel yang mati, yang rusak, yang sakit akan digantikan dengan sel-sel yang baru. Nah, itu butuh waktu 120 hari atau 4 bulan. Makanya kita selalu sarankan konsumsi media BT ataupun Levit itu kalau bisa 4 bulan ke atas. Supaya apa? Supaya organ yang sel-selnya itu benar-benar dirubah jadi sel-sel yang sehat. Ketika sebuah sel organ memiliki sel yang sehat, otomatis organ tersebut juga akan berfungsi dengan optimal. Gitu. Oke, itu tadi sahabat tadi saya jelaskan sama Pak Ugi. Jadi untuk sahabat saya mau masih pengen tahu lagi, boleh, masih ada kesempatan untuk Anda tanya gitu ya. Nggak dibatasi untuk satu orang tanya banyak, boleh gitu ya. Yang penting sampai sahabat Teresa jelas. Ya, mumpung ada saya ya. Mumpung ada Pak Ugi di sini, kalau Ajeng yang nggak jelas pasti salah gitu ya. Oke, jadi jangan kemana-mana sahabat Teresa, setia selalu di sini di Talkshow Spesial bersama dengan Levit.
Talk Show Spesial bersama 103.9 Elisa FM Tufik Ceria Station. Oke, kembali lagi sahabat Elisa ya di Talkshow Spesial bersama dengan Levit. Nah, promo Levit 1 botol harganya 130.000 sahabat Elisa, bonus 1 botol hanya beli di Radio Elisa FM, kemudian di Apotek Husada, Apotek Wahid dan Apotek Bunda. Nah, ini baru promo ya Pak Hogi ya. Jadi kenapa juga ada Pak Hogi di sini yang pastinya juga karena ada promo ini untuk Anda. Iya, betul. Jadi kita ingin lebih banyak orang yang jadi sehat kan. Sehingga ya udah bagaimana caranya supaya lebih banyak orang yang bisa konsumsi Levit. Karena kan balik-balik lagi sebenarnya Levit ini bukan hanya untuk orang yang kena diabetes, tapi bisa juga untuk orang yang mau katakanlah mau pencegahan gitu. Oh, dia merasa saya ini sudah jarang olahraga nih gitu kan. Badan sudah mulai nggak enak misalnya, oh saya konsumsi Levit deh supaya untuk menormalkan fungsi hati lagi gitu. Nah biasanya ketahuannya itu ketika kolesterolnya tinggi, nanti setelah minum Levit atau Mediabetic kolesterol mulai perlahan-lahan normal. Tapi saran saya ya sangat dianjurkan untuk tetap memperbaiki pola hidup gitu. Kita nggak bisa mematikan alarm dengan cara minum obat, itu nggak akan jangka panjang gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk sahabat dari saya selalu misalnya diabetes selalu minum obat setiap hari sampai seumur hidup Anda, itu ternyata hanya mematikan alarm dengan cara yang salah gitu. Iya, betul. Balik lagi sebenarnya pola hidup itu nomor 1 gitu. Makanya kalau kita lihat ke dokter malah akan lebih parah. Dia akan merefer kita ke ahli gizi. Biasanya kalau udah ke ahli gizi itu bosen deh Mbak. Jadi nasi ditaker, kentang rebusan, ya kan, nggak boleh makan minyak, nggak boleh makan. Ya oke ya, 1 minggu 2 minggu oke kita ikutin. Tapi apakah itu bisa jangka panjang? Pasti tidak. Makanya kalau Mediabetic dan Levit itu punya cara yang lebih gampang dan mudah untuk diikuti. Gitu. Caranya itu kita ambil piring makan kita. Nah biasanya kan kita nasi setengah, terus kemudian daging beberapa potong, terus sayur, ya kan. Sayur itu biasanya hiasan, ya kan. Hanya ada bumbu-bumbu sedikit gitu. Nah itu sekarang kita rubah, porsinya nasi tetap ada, tapi nasinya kita rubah jadi 1/4 piring. Yang tadinya 1 piring kita rubah jadi 1/4 piring. Yang kita perbanyak itu adalah sayurnya, gitu. Jadi kita mulai jadi kambing nih atau jadi sapi nih gitu kan. Nah sayur itu memiliki kadar gula yang rendah, sehingga ketika kita makan sayur, gula darah kita tidak akan terlalu berefek gitu. Makanya sangat disarankan kita kurangi gulanya. Gula itu kan dari nasi ya, nasinya 1/4, daging biasanya kan makan daging kan 1-2 potong, sayurnya kita perbanyak. Sayurnya apa saja Mbak? Terserah, yang judulnya sayur itu pasti sehat. Mau sayur daun kangkung kah, bayam, atau yang sudah jadi misalnya gado-gado kah, atau pecel kah, kan banyak ya kalau daerah Jawa Tengah gitu kan, pecel-pecelan gitu ya. Nanti ada orang lagi ngomong, kalau kacang gimana gitu. Ya kan kita nggak makan kacang tiap hari atau dalam jumlah yang terlalu banyak gitu kan. Paling cuma temennya si gado-gado gitu kan, itu nggak banyak gitu. Jadi harusnya tidak ada masalah gitu. Nah itu tekniknya kita untuk ngakalin supaya kita nggak perlu sampai ke ahli gizi yang nanti pada akhirnya hanya membuat kita menjadi stres. Kita tahu kan stres itu mengakibatkan gula darah kita semakin tinggi gitu. Ya seperti itu. Iya, sebenarnya kalau sudah dokter terus kesuruh kesini gitu ya, kayak ini deh, hidupnya sudah mulai tidak dimerdekakan. Nah ya. betul. Sekarang kalau orang udah merasa hidupnya nggak merdeka, pasti pembalasannya lebih dahsyat. Iya betul Mbak. Jadi kayak nyuri aku makan gitu. Iya betul. Gitu ya, Pak. Nah yang kayak gitu kan pada akhirnya akan mengakibatkan gula darah kita nggak turun-turun. Benar. Nanti yang disalahkan siapa? Dokternya. Iya. Iya kan, karena dia nggak mau jujur kan. Kan banyak kita kalau jadwalnya konsultasi ke dokter, kita sudah mulai puasa nih supaya gula darahnya bagus gitu kan. Ya curang-curang gitu. Ya pada akhirnya ya ketemu dokternya bagus, nanti setelah pulang dari dokter naik lagi gitu. Biar nggak dimarahin sama dokter. Iya. Berharapnya dokter ngurangi obat. Oke. Gitu. Oke, dan deh sahabat Elisa, jangan kemana-mana ya. Nanti kan sebentar lagi, cuma sebentar aja gitu. Jadi tetap di Talkshow Spesial kali ini.
Talk Show Spesial bersama 103.9 Elisa FM Tufik Ceria Station. Oke, kembali lagi sahabat Elisa masih di Talk Show Spesial ya, bersama dengan Live Fit dan juga narasumber Pak Hogi di sini. Oke, Pak Hogi, kita sambung lagi tadi ceritanya tadi, gimana sih sebenarnya biar kenapa harus minum Live Fit seorang yang kena diabetes? Bisa Pak Hogi ceritakan di sana kembali. Silakan Pak Hogi. Ya, jadi ya ketika kita minum Live Fit, otomatis badan kita akan semakin baik. Ya biasanya kalau yang minum Live Fit ini kita lihat hasil labnya ya. Kalau orang yang tidak minum Live Fit biasanya katakanlah minum obat apalah gitu ya, yang dicek itu hanya gula darah, ya kan? Oke, gula darahnya bagus ya, sudah mulai normal, sudah mulai turun. Nah kalau minum Live Fit dan Mediabeti itu yang kita cek itu semuanya Mbak. Jadi bukan hanya gula darah, tapi juga kadar kolesterol, asam urat, triglycerid. Karena apa? Karena sebenarnya yang kita pikirkan itu kesehatan organ hati kita. Jadi yang kita fokuskan itu sebenarnya ada di itunya, di angka LDL, HDL, ya kan? Fungsi hatinya lah istilahnya. Menurut kita kalau fungsi hatinya itu normal, kita akan bisa menutupi kebocoran yang tadi gitu. Makanya patokan kita angka fungsi hati tadi. Makanya orang yang tidak kena diabetes tapi yang sudah mulai kolesterol yang mulai tinggi dan sebagainya, itu kita juga sarankan untuk konsumsi Live Fit dan Mediabeti juga gitu. Dan kan tidak mahal juga karena sedang ada promo kan. Ya istilahnya lumayan lah, bisa mengembalikan metabolisme tubuh kita gitu. Berarti Live Fit ini tidak hanya untuk ini ya, diabetes saja ya berarti ya? Saya konsumsi loh. Karena saya berpikir bahwa terutama kalau saya lagi jalan keluar kota kan biasa kuliner ya. Nah biasanya kan agak kurang olahraga juga enggak kan, pasti kan. Saya bawa Live Fit selalu, terus saya konsumsi pagi dan malam gitu. Setelah beberapa tahun saya konsumsi Live Fit itu badan saya itu enggak, istilahnya enggak ada yang aneh-aneh tuh. Saya cek kolesterol saya tuh masih jauh di bawah normal. Padahal dulu yang waktu saya 100 kilo itu kolesterol saya tuh sudah di atas ya 200 Mbak. Gitu. Nah sekarang itu jauh di bawah 100 gitu, sekitar 80-an kalau nggak salah. Itu kan minimumnya tidak boleh di atas 100. Yang LDL ya kalau nggak salah ya. Ya itulah pokoknya. Nah itu saya jaga terus, salah satunya dengan konsumsi Live Fit, terutama ketika saya nggak olahraga atau lagi keluar kota kulinerannya banyak gitu. Seperti itu. Berarti sebenarnya kalau mengkonsumsi Live Fit untuk yang kena diabetes dan yang maksudnya pencegahan aja, ada bedanya dan gimana ini Pak? Kalau pencegahan sih semau kita. Sebenarnya ini herbal ya Mbak. Herbal itu sebenarnya tidak ada patokan ya. Karena herbal itu sama seperti kita makan sayur. Kalau kita makan sayur banyak kan nggak masalah tuh, gitu. Nah herbal ini adalah perwujudan dari sayur tapi yang berkhasiat, gitu. Sehingga saya kadang-kadang konsumsi pagi 2, siang 2, malam 2 sesuai dengan yang ya 2 kapsul ya, sesuai dengan anjuran kita untuk orang yang kena diabetes. Itu gula darah saya tidak jadi turun juga, enggak, gitu. Karena Live Fit ini yang pertama tidak menurunkan gula darah, gitu. Makanya orang yang konsumsi Mediabeti dan Live Fit, kalau dia ada konsumsi obat gula, misalnya obat dokter gitu ya, itu jangan dilepas dulu obat dokternya. Karena begitu dilepas langsung naik, karena Live Fit ini tidak menurunkan gula darah, gitu. Nanti kita cek secara berkala. Misalnya katakanlah sebelum minum Live Fit ini kita cek nih seluruh hasil labnya, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi gula darahnya berapa, kita jadikan itu database. Setelah kita konsumsi Live Fit dan Mediabeti 1 minggu katakan, kita cek lagi, tapi nggak perlu cek full lagi karena lumayan kan harganya kan. Kita cek gula darahnya dulu gitu, apakah ada penurunan gitu. Kemudian kalau turun tapi belum normal, kita lanjutkan ke 1 minggu selanjutnya. Kalau misalnya dia turun sudah normal, kita mulai kurangi obat penurun gulanya, gitu. Jadi bertahap. Katakanlah obat penurun gula 3 kali 1 tablet, gitu. 3 kali 1 tablet kita bagi dulu tabletnya jadi 4. Jadi kita kurangi dulu 1/4 tablet, gitu. Jadi kita kurangnya benar-benar sedikit demi sedikit sampai badan kita terbiasa, gitu. Sampai pada akhirnya yang malam nanti hilang, terus kemudian yang siang hilang, yang pagi hilang. Nah pada akhirnya kita akan lepas tuh
obat penurun gula, tapi gula darah kita tetap dalam kondisi yang normal. Nah, setelah kita lepas, baru kita kurangi Levit dan Mediabet ini. Kalau memang kita mau kurangi gitu ya, kita juga sama. Yang tadi kan 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Kita kurangi dulu yang malam. Misalnya jadi 2 pagi, 2 siang, 1 malam. Gitu. Nanti kemudian yang malam dikurangi lagi, jadi 2 pagi dan 2 siang. Begitu seterusnya sampai pada akhirnya kita lepas. Gitu. Jadi tidak boleh istilahnya saya sudah ada Levit dan Mediabet ini, saya langsung tidak konsumsi obat-obatan lagi gitu. Itu jangan, karena kita tidak menurunkan gula darah. Jadi kita pinjam dulu obat lain untuk menurunkan sambil kita perbaiki organnya. Nanti kalau organnya sudah sehat, secara otomatis kita sudah tidak butuh obat. Gitu. Benar. Jadi sahabat Elisa, kalau Anda sudah terkena diabetes, yang pastinya mengkonsumsi obat dari dokter setiap hari. Kalau Anda ingin mengkonsumsi Levit, obatnya dari dokter masih jalan, dan mendampingi, yang akhirnya nanti lama-kelamaan Anda tidak akan mengandalkan lagi obat dari dokter lagi. Iya, betul. Atau herbal ya, biasanya kan ada tuh obat-obat herbal yang untuk gula, itu jangan dilepas dulu. Kalau memang sudah bagus ya, sudah cocok nih katakan. Tapi kan ingat, secara jangka panjang, orang sehat itu tidak butuh obat. Itu aja. Jadi bagaimanapun juga, kalau bisa kita harus hidup sehat, gula darahnya normal tanpa obat, termasuk Levit ini gitu. Makanya kita sarankan antara 4 sampai 6 bulan. Itu aja gitu ya, lebih dari itu. Nah, itu sahabat Elisa. Jadi kalau satu statement yang mengatakan bahwa diabetes tidak bisa diobati, itu berarti tidak salah, tidak benar ya, tergantung pandangannya ya. Tergantung pandangannya ya. Kalau kami kan memandang itu dari sisi TCM, Traditional Chinese Medicine. Jadi pengobatan timur. Selama ini kan pengobatan ini di Indonesia itu selalu mengacu pada pengobatan barat. Kalau pengobatan timur yang dilihat bukan penyakitnya, tapi kesehatan organnya. Makanya mereka katakan bahwa kalau sebuah organ sehat, itu kita pasti akan hidupnya, maksudnya kita akan terhindar dari penyakit. Makanya kalau kita ke toko-toko obat Chinese, itu yang dikasih itu untuk kesehatan organ, bukan untuk penyakit. Gitu. Selalu begitu. Jadi tergantung pandangan. Iya, benar. Kalau kesehatan organnya sehat, gimana ada penyakitnya pasti mental gitu ya. Betul. Bisa sampai dijatuhkan dengan sakit gitu ya. Betul, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari live Facebooknya Radio Elisa FM dari Ibu Natalia Yuda. Apakah Levit bisa juga menghilangkan asam urat, Pak Ogi? Bisa, kita punya banyak sekali cerita ya. Asam uratnya ikut turun, kolesterolnya turun. Karena memang yang terjadi adalah kita memang mau menurunkan angka-angka itu ya, tapi dengan cara yang benar. Jadi bukan instan. Jadi jangan berharap semuanya setelah minum Levit itu akan instan. Karena balik lagi ini adalah obat herbal yang butuh terapi gitu. Makanya kita adakan promo supaya harganya nih jadi turun setengah nih Mbak, supaya semua orang jadi mampu untuk konsumsinya gitu. Oke, yang untuk sahabat Elisa ya, untuk tahu harganya Levit hari ini ya, ini promonya Levit 1 botol harga 130.000, bonus 1 botol beli di Radio Elisa FM. Jadi hanya 130.000 dapat 2. Iya, jadi kan 1 botolnya cuma 60 ribuan kan. Nah, itu kan cukup ringan ya untuk masa-masa sekarang nih. Padahal biasanya 1 botol kalau nggak promo berapa Pak? 130. Nah, jadi itu sahabat Elisa, gimana nggak untung banget, 130 dapat 2 lah gitu ya. Iya, betul. Jadi kesempatan ini dipakai aja sahabat Elisa ya, karena beli 1 botol dengan harga 1 botol Anda dapat 2 botol. Nah, ada sehat dan uang nggak habis gitu ya. Iya, uangnya nggak bisa, uangnya bisa untuk keperluan yang lain. Nah, Pagi masih bercerita tentang Levit ini ya, dan juga daun hijau Mediabet. Kalau tadi awalnya ternyata dari daun hijau Mediabet yang kemudian di inovasi produk namanya ya Pak Igi. Jadi Levit memudahkan sekali untuk kita konsumsi sahabat Elisa. Nah, bisa dijelaskan juga ini kepada sahabat Elisa, sebenarnya bahannya apa saja sih bisa sehebat itu gitu Pak Igi? Kita punya bahan utama itu daun jombang, brotowali, jati Belanda. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat masing-masing. Brotowali itu kan sudah terkenal untuk diabetes. Jati Belanda itu untuk obat kurus tuh, untuk yang kegemukan bisa kurus gitu kan. Nah, tapi hati-hati, jangan meracik sendiri. Karena yang saya ini ya, maksudnya dari penelitian klinis ya, saya ambil contoh Sambiloto. Sambiloto itu yang berguna untuk diabetes. Sambiloto kan obat diabetes tuh. Nah, biasanya orang kan ngambil apa Mbak? Daun ya. Karena kalau batang
cuma bisa buat masak berapa kali, nanti habis. Oke. Iya kan, pasti yang diambil daunnya gitu kan, terus kemudian direbus diminum. Padahal menurut penelitian yang berguna di sambiloto itu apa Mbak? Bukan batang, bukan daun, akar. Oh, Gitu kan. habis itu. Nah, tapi kalau akarnya kita ambil satu jumput, kita masuk, kita rebus, meninggal Mbak, Iya. karena overdosis. Oh, maksudnya nggak boleh semua. Iya, nah itu makanya sebuah produk pasti diciptakan berdasarkan penelitian. Oke. Jadi meskipun nanti media BT ini ternyata cuma Jombang dari Belanda Brotowali, gampang ini mas saya racik sendiri. Iya. Jangan sampai seperti itu. Nanti pada akhirnya malah nanti memperparah, iya kan? Gitu. Nah, kalau kami sudah diciptakan itu melalui basic pengetahuan. Oke. Iya, kami buat berdasarkan basic pengetahuan gitu. Jadi bukan asal-asalan. Asal-asalan. Betul. Karena biasanya memang orang-orang tradisional, orang-orang Jawa biasanya orang Iya. luar banyak deh orang gitu buat sendiri aja. Iya. Oh, ini aja tak buat gitu. Tapi Betul. biasanya nggak pas. Jadi Iya. kadang itu sudah dibuat dan tidak sembuh. Tidak efektif. Karena ternyata itu tadi Salah. salah resepnya. Iya. Jadi kenapa butuh orang yang mendalami ilmu seperti ini? Ya itu tadi. Kan sama seperti masakan ya Mbak. Ketika kita lihat misalnya di TikTok, aduh ini gampang nih buatnya, ketika kita buat rasanya kok beda gitu ya. Kan seperti itu. Seperti itu ya. Oke, sahabat Elisa, tak berasa sebenarnya ya ngobrol dengan Pak Ogi 1 jam. Kurang ya. Nanti kita lanjut episode 2. Oke, bisa juga. Boleh Pak Ogi sebelum closing statement ya, sebelum berakhir untuk talkshow kita, Pak Ogi apa aja yang kepingin diberikan untuk semua sahabat Elisa agar tahu tentang diabetes, kemudian tentang Levit, silakan Pak Ogi. Iya, jadi untuk sahabat Elisa yang masih penasaran tentang media BT dan Levit, kita ada website di www.mediabta.co.id. Jadi mediabeti.co.id. Mungkin nanti Mbak Ajeng bisa bantu di ini ya, di Facebooknya ya, diketik ya. Atau kita punya Facebook Hidup Sehat Cara Alami, mungkin bisa dicek aja page-nya. Atau kita punya layanan customer service sih untuk yang mau tanya-tanya. Kita bisa chat ke WhatsApp di nomor 0813 1987 4004. Ya, jadi cukup mudah ya. 0813 simpati 1987, anggap aja ulang tahunnya siapa gitu ya, tahunnya 4004. Gitu. Gampang banget nih, sahabat Elisa. Jadi untuk sahabat Elisa yang tadi sudah mengikuti kita dan tertarik untuk lebih tahu lagi. Ya, bisa tanya apa saja di sana gitu. Bisa tanya apa saja di 0813 1987 ulang tahunnya siapa gitu ya. Kemudian 4004. Iya, betul. Itu tadi sahabat Elisa. Oke, dan pastinya ilmu yang sudah diberikan Pak Ogi di talkshow kali ini luar biasa. Kita jadi kebuka Terima lagi kasih. gitu ya, tentang diabetes, dan juga ada Levit yang bisa juga menjadi satu acuan sahabat Elisa yang saat ini sudah mencoba untuk menyembuhkan diabetes Anda dan bertahun-tahun belum menemukan jawabannya. Siapa tahu ini satu jawaban yang boleh dibagikan di pagi hari ini sama Pak Yogi. Iya. Sama-sama, terima kasih. Oke, dan kebersamaan kita sahabat Elisa berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaan semuanya, dan terima kasih untuk Pak Ogi dengan ilmu yang sudah dibagi. Sama-sama, sampai ketemu lagi di lain waktu. Oke, dan setia selalu di 103.9 Elisa FM, The Victory Station.